vlog dan podcast Kilompak 2. Halo guys, kami kelompok 2 dari kelas 11 F6. Pada proyek kali ini kami akan membahas tentang sehat jiwa dan raga. kami mengambil tema kesehatan mental bagi remaja. Teman-teman udah pada tahu belum sih apa itu kesehatan mental? Let's check it out. sehat jiwa dan raga, kesehatan mental bagi remaja. Di samping saya saat ini sudah ada narasumber kami yaitu Ibu Dr. Anda Inawati. Pada kesempatan kali ini kami akan menanyakan seputar kesehatan mental. Jadi menurut Ibu Inawati ini apa sih arti dari kesehatan mental itu ya Bu? Ya, kesehatan mental itu satu kondisi individu yang memiliki kesejahteraan. Nah, itu bisa dilihat dari orang itu menyadari potensi dirinya, lalu bisa mengatasi persoalan atau hambatan di dalam dirinya, juga bermakna atau bisa berkontribusi terhadap lingkungannya. Iya. Selanjutnya, kesehatan mental itu penting tidak ya Bu untuk remaja seperti kita? Kalau iya, alasannya apa saja ya kira-kira? Ya, kesehatan mental tentu sangat penting bagi para remaja karena itu berpengaruh pada kepribadian dan perilaku remaja. Misalnya orang yang terkena gangguan mental itu gampang marah, gampang emosi, bahkan bisa menyakiti diri sendiri maupun orang lain. Ya. Jadi kesehatan mental itu memang sangat-sangat penting ya Bu buat kalangan remaja juga. Nah, semisal kami ini para remaja ini tidak menjaga kesehatan mental kami itu kira-kira mungkin apakah ada dampaknya ya Bu? Dampaknya banyak sekali ya. Karena orang yang terkena gangguan mental itu gampang bad mood. Nah, kalian mungkin pernah merasa bad mood. Lalu gampang marah, tidak fokus ya. Dan kadang bisa terkena gangguan fisik, misalnya mual, kehilangan nafsu makan, juga perasaan intens. Perasaan intens itu perasaan yang sangat kuat, tapi nggak jelas penyebabnya. Nah, orang ini biasanya menangis atau berteriak, tapi nggak tahu kenapa. Nah, itu kadang berdampak pada fisik, jantungnya berdebar atau sulit bernafas. Itu dampaknya. Dampak dari ketidakpedulian terhadap kesehatan mental cukup serius juga ya ternyata Bu. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, apa saja yang bisa kita lakukan agar kesehatan mental kita tetap terjaga? Untuk menjaga kesehatan mental, yang pertama yang mungkin bisa para remaja lakukan yaitu menjalin hubungan yang baik dengan orang tua. Karena seringkali orang tua yang tidak harmonis atau keluarga yang kurang harmonis membuat remaja tertekan. Jadi bagaimana bisa menjalin hubungan yang baik dengan orang tua itu penting. Yang kedua yaitu carilah teman curhat ya. Bisa teman sekelas, bisa teman kelas lain, yang jelas punya teman untuk bisa mengungkapkan perasaan. Jadi nggak dipendam sendiri. Yang ketiga, remaja perlu menyadari bahwa orang yang punya masalah itu wajar, karena setiap orang pasti punya masalah. Nggak ada yang hidupnya lancar jaya, itu nggak ada ya, pasti pernah bermasalah. Berikutnya, menjaga kesehatan fisik. Maka pola hidup sehat itu penting, baik pola makan, pola tidur. Orang yang sakit biasanya kan gampang tersinggung, gampang marah. Nah, maka kesehatan fisik itu penting. Termasuk kebiasaan remaja yang suka begadang itu hati-hati ya, itu bisa mempengaruhi gampang stresnya ya.
Yang terakhir yang bisa dilakukan yaitu berolahraga atau aktivitas fisik yang lain yang positif. Ya. Itu mungkin yang bisa dilakukan oleh remaja. Ya, masa remaja ini kan juga identik dengan emosi-emosi para remaja yang belum stabil gitu kan Bu. Terus kira-kira akibatnya dari emosi yang belum stabil itu bagaimana ya Bu? Terus cara menanganinya kami sebagai remaja pasti kan bingung kayak emosinya belum stabil itu kira-kira gimana ya Bu? Ya. Orang yang emosinya nggak stabil itu seperti tadi Bu katakan, gampang marah, gampang tersinggung, dan cenderung lebih melakukan kekerasan. Nah, untuk mengendalikan emosi yang bisa dilakukan, yang pertama menghindari pemicu emosi. Jadi misalnya pemicu emosinya, misal kalau di rumah ya, orang tua atau ayah marah bila kita terlambat pulang dari dolan. Nah, bagaimana kita menjaga agar ayah tidak emosi? Ya kita pulangnya jangan terlambat. Nah itu, maka tergantung permasalahannya. Yang jelas menghindari pemicunya. Yang kedua yaitu luangkan waktu untuk rileks sebentar. Jangan kebablasan. Kalau kebablasan kita jadi males ya. Terlalu rileks akhirnya lupa tanggung jawab ya. Tapi rileks tetap diperlukan. Nah, rileks itu bisa dengan istirahat atau bisa dengan santai-santai saja, tetapi ada batasannya. Yang berikut yang bisa dilakukan yaitu kita bisa melakukan aktivitas yang kita sukai tetapi tidak melelahkan atau tidak berlebihan. Contoh misalnya suka main game ya, anak sekarang kan suka main game. Ya harus ada batasnya, jangan sampai keterusan hingga larut, akhirnya lelah. Orang lelah, kurang istirahat, mudah stres juga. Nah itu dampaknya. Lalu yang terakhir yang bisa mungkin dilakukan yaitu selain aktivitas itu tadi, orang itu bisa merefleksi diri ya, dan berpikir positif. Jadi nggak neteng, istilahnya kalian neteng. Bagaimana kita menerima segala sesuatu, kita renungkan dari sisi positifnya. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Mungkin ada pertanyaan lain, silahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Semoga informasi yang diberikan Ibu Ina dapat bermanfaat bagi kita semua. Nah, teman-teman udah pada tahu kan seputaran apa itu kesehatan mental bagi remaja. Sekian vlog dari kami. Terima kasih.